Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Kalian baik-baik saja kan? Pertemuan kali ini kita membahas tentang teks inspiratif. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang soleh dan solihah, pertemuan pagi hari ini kita membahas tentang bahasa Indonesia kelas 9 bab 6 tentang teks inspiratif disusun oleh Samratul Hidayah MPD. Di dalam teks inspiratif yang dibahas ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi informasi cerita inspiratif. Yang kedua, menyimpulkan informasi cerita inspiratif. Yang ketiga, menelaah cerita inspiratif. Dan yang keempat, mengungkapkan gagasan dalam bentuk cerita inspiratif. Yang kita bahas pertama yaitu mengidentifikasi informasi cerita inspiratif. KD 3.11, mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran: setelah kalian mengikuti pembelajaran, diharapkan dapat 1. Mendata isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menanggapi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif dengan alasan yang logis. Di dalam mengidentifikasi informasi cerita inspiratif yang kita jelaskan, pertama adalah pengertian teks cerita inspiratif, yang kedua ciri-ciri teks inspiratif, yang ketiga unsur-unsur teks cerita inspiratif, dan yang terakhir contoh teks cerita inspiratif. Pengertian teks cerita inspiratif. Apakah kata inspiratif? Yaitu diartikan sebagai ilham atau sesuatu yang dapat menggerakkan hati untuk mencipta atau mengarang syair, lagu, dan sebagainya. Teks cerita inspiratif adalah teks yang berisi cerita fiksi maupun pengalaman yang benar-benar terjadi yang mampu menggugah inspirasi dan semangat seseorang yang membacanya. Teks cerita sering disebut teks narasi, yaitu jenis teks yang di dalamnya terdapat ungkapan rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis sehingga terlihat seperti cerita yang lengkap. Maksudnya disusun secara kronologis itu disusun secara urutan, berdasarkan urutan waktu. Dari awal sampai akhir cerita itu diceritakan secara runtut. Teks cerita mempunyai karakter sebagai berikut. Yang pertama, menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan. Berarti ini melakukan pekerjaan. Contohnya, memperhatikan, menyayangi, itu melakukan perbuatan atau tindakan. Yang kedua, menceritakan rangkaian peristiwa secara kronologis, yaitu tadi secara urutan waktu. Yang ketiga, banyak menggunakan kata berkonflik. Kata berkonflik itu yang memiliki gabungan awalan dan akhiran. Contoh, pertemanan, keindahan, sesampainya, berlarian. Itu kata-kata berkonflik. Yang keempat, menggunakan kata ulang. Contohnya, memata-matai, buku-buku, berlari-lari. Itu termasuk kata ulang. Kemudian yang kelima, ada unsur pelaku. Nah, di sini maksudnya ada unsur pelaku, ada unsur tempat, ada suasana, dan waktu.
itu. Pelaku itu yang pelaku dari cerita itu. Kemudian yang keenam, terdapat sudut pandang pengarang. Sudut pandang pengarang di sini bagaimana pengarang menempatkan dirinya di dalam cerita itu. Kemudian menggunakan bahasa sehari-hari, maksudnya bahasa itu mudah dimengerti, mudah difahami. Kemudian yang kedelapan, kejadian yang disampaikan dalam teks narasi berupa fakta, fiksi, atau gabungan keduanya. Cerita inspiratif itu bisa nyata, kejadian yang benar-benar terjadi, yang nyata, atau bisa fiksi, tidak sebenarnya, bisa juga gabungan dari fiksi dan nyata. Kemudian memiliki nilai keindahan, nilai estetika. Kemudian cerita biasanya memperjelas kesuksesan tokoh. Dalam cerita itu kesuksesan tokoh ditonjolkan. Yang ke-11, menceritakan perjuangan hidup seseorang untuk melakukan tantangan dalam hidupnya. Perjuangan dalam hidup itu diperjuangkan, itu cerita inspiratif. Kemudian menyampaikan hikmah atau pelajaran dari kisah hidupnya. Bisa mengambil hikmah dari apa yang dialami dalam hidupnya tokoh. Kemudian yang ke-13, menjelaskan tokoh, kisah hidupnya, dan hikmah yang bisa diambil dari kisah hidupnya. Itu masuk amanat, pesan yang disampaikan dalam cerita itu. Sekarang ciri-ciri teks persuasif. Ada 6 ciri. Yang pertama, memiliki struktur teks. Tentunya dalam teks inspiratif itu ada strukturnya, memiliki struktur. Yang pertama orientasi, yang kedua perumitan peristiwa, yang ketiga komplikasi, yang keempat resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Itu struktur teks. Memiliki tema, jelas tema adalah ide sebuah cerita. Yang ketiga, memiliki alur cerita. Dalam cerita itu pasti ada alur cerita, jalannya cerita. Bagaimana cerita itu diceritakan menggunakan alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Kalau alur maju, cerita itu diceritakan dari awal sampai akhir secara runtut berdasarkan kronologis. Itu alur maju. Alur mundur, biasanya cerita itu disimpulkan dulu baru dijelaskan belakangan. Bisa juga alur gabungan atau alur campuran, yaitu antara alur maju dengan alur mundur. Yang keempat, memiliki pesan yang ingin disampaikan. Ini amanat ya. Yang kelima, berbentuk naratif, bentuk cerita. Teks inspiratif itu berbentuk cerita. Yang keenam, menceritakan karakter dalam kehidupan nyata atau fiksi. Jadi teks inspiratif itu bisa nyata, bisa fiksi. Itu ciri-ciri teks inspiratif. Sekarang unsur-unsur teks cerita inspiratif, yaitu tokoh, pelaku, atau penokohan karakter. Karakternya tokoh itu bagaimana? Ada orang karakternya jujur, karakternya pembohong, karakternya jahat, dan sebagainya. Latar cerita atau setting. Nah, maksudnya di sini latar cerita atau setting, yaitu ada setting tempat, setting waktu, dan setting suasana. Kalau setting tempat, di mana peristiwa itu ceritakan, oh di sekolah, oh di rumah, oh di lapangan, itu tempat. Waktu, kapan peristiwa itu ceritakan? Kemarin, siang hari, atau pagi hari. Contohnya misalnya menceritakan tentang sekolah, oh sekolahnya berarti pagi hari. Alur atau jalannya cerita, ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Sudut pandang, tadi saya jelaskan, ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang pertama, biasanya penulis banyak menggunakan kata saya, kata aku, dilibatkan dalam cerita itu. Kemudian ada sudut pandang orang ketiga, yaitu menggunakan kata dia, orang lain yang diceritakan. Kemudian tema yang mendasari ide sebuah cerita. Yang terakhir adalah amanat, pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada
pembaca. Itu unsur-unsur teks cerita inspiratif. Kalau kita lihat dari unsur-unsur ini termasuk unsur intrinsik, unsur yang ada dalam cerita itu sendiri. Sekarang contoh teks inspiratif yang berjudul Berhentilah Mengejek Seseorang. Pada suatu hari, supervisi bernama Dunhan harus menghadapi seorang pekerja di bagian cleaning service yang memiliki kinerja buruk selama bekerja. Melihat kondisi ini, para pekerja lainnya hanya mengejek si pekerja kebersihan dengan cara membuang sampah di lorong-lorong kantor. Hal ini mereka lakukan sebagai bukti bahwa kinerja si pekerja kebersihan sangat buruk. Kondisi ini sering berulang dan diamati dengan baik oleh Dunhan. Dia berpikir untuk segera menyelamatkan si pekerja dari keterpurukannya. Hal itu perlu dilakukan karena si pekerja kebersihan terkadang memiliki kinerja yang sangat baik ketika menyelesaikan pekerjaannya. Dengan demikian, Dunhan memutuskan untuk memuji kinerja si petugas kebersihan di depan orang banyak. Secara cepat, Dunhan mendapatkan hasilnya. Kini si pekerja kebersihan melakukan pekerjaan lebih efektif setiap hari. Orang lain yang semula mengejek si pekerja kebersihan kini memberikan pengakuan dan pujian serupa seperti Dunhan. Itulah contoh dari teks inspiratif. Di situ tentu ada pelaku. Pelakunya yaitu Dunhan, si pekerja, ya. Kemudian ada setting tempatnya di kantor. Itu contoh ya. Nah, itulah penjelasan materi tentang mengidentifikasi informasi teks cerita inspiratif. Mudah-mudahan kalian memahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Apabila kalian kurang jelas, bisa menghubungi saya lewat WA suara. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.